Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kami kasihi, kaum bapa dan ibu, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-19 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah melestarikan budaya. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami
dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1. Tuhanku Yesus. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari Konfesi HKBP pasal 1 poin B2, Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 sama dengan 2. Beri tandaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kami dengan pertolongan-Mu
Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 265 ayat 1, Terima kasih pada Tuhan. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Yohanes 2 ayat 1 sama dengan 12. Marilah kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum,
bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 sampai dengan 2, mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 399 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Janganlah engkau terlena. Mungkin kau bahagia bila
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah hari Minggu ini yaitu dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan 17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Mari kita baca secara bergantian, kami yang pertama. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah dilimpahkan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini adalah melestarikan budaya. Dalam bahasa Batak, pauliulihon aka hasomalan nadinggan. Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yang disebut budaya.
yang artinya semua pengetahuan, pola pikir, perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah arti budaya. Alai molo di bahasa Batak, topik di mingguta, pauliulihon aka hasomalan neringgan. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, di tiki au di SD, ya selama SD, atar olo do makung buana untuk pesta. Ibu ma tu pesta perkawinan. Dung saha disi molo naing mangan hudul lo ditikar manang dilagi. Jala songoni mak molo gudanggo tutur akatodong na udangnya barame do di pestai. Udun mah ditikar dibaeng mar sopit-sopit. Jala rak mangan masudi. Ido ditan rak mangan masudi dibagi ma piring, dung dibagi piring banidahan, baru pe martangiang, baru pe dibagi lopan manang jegal. Ada nak hibah tonggo dibayan forsi nama gudang mang dewasa. Jadi duk sidung na manganon rupa ni dak sudah ni masih panganon. Dak sudah ni ba dibungkus mai rupa ni bungkus no tu asarong buano muse tu jabu jala boy manon manga muse di jabu luaka keluarga. Nah, duk sidung mangan amanginang Roma tuak takasan. Jadi soma loriran songoni di patu patiki upar ruah padi Roma tuak takasan. Jadi minum tuak ma ise namar lobni roha minai minum tuak takasan. Di lapatanna dak kolan ama na minum tuak alai dua kainata minum tuak. Ima sada perbuatan manang sikap, manang perilaku ada istiadat uzwi. Nah di zaman naon, di zaman sekarang on, ngomong pesta kawin, ngagurang nuayang di gedung. Ditapin nuayang ngarung be akka gedung serbaguna, di patopah, ada sosiet be di alaman yakka ijabu, menadong akka pesta pernikahan. Apalagi di perserakan on, di kota metropolitan on, di gedung nama. Nah takas lo taboto molosai mangan di gedung seludo romuse ima tuak alai molo di kota-kota besar dak tuak be birma mandalan baru orang menodongan na akka Coca-Cola, Fanta, Sprite biasanya rupani tuak kainat tama manang perupuma akka Coca-Cola, Fantaon alai na diba arong gotong minum biron. Nah, mula pinikiran sonari bahasa pola habis mangan adong tuak manang bir. Ternyata beberapa pengalaman nama dok bahwa mula minum habis mangan namar miang rupani minum minuman bisa mentawarkan ima lemak manang kolesterol ni daging ima B2. Idora gabi sayulo jolma habis mangan aka lemak-lemak bani minum mai asa tawar asa mengurangi kadar kolesterol. Hamu amang doan inang saporsiaon firman Tuhan ini juga kalau kita lihat tadi kita dengarkan episode kita yaitu ketika Yesus dan Maria manang ibunya datang ke sebuah pesta pernikahan yaitu di Kana. Nah, ternyata ada istiadat ni halak jahuru pe hampir sarupa do songon hita halak Batak nakin. Di tiki ternyata di pesta di Kana on hurang anggur. Nah, ala hurang anggur, alana biasa namoni halak Yahudi sebelum mangan atau dengan nisi pangardo ima angguron. Jadi baru biasa dimulai acara pernikahan. Nah ternyata kurang.
Marang dohonon habis ba anggur. Yalah habis angguron ba Roma ipardahon ima si Maria omak ni Jesus ba hurang anggur ni namar pestai. Idapot tu man Jesus asa di patupa Jesus nian anggur tu parpestai. Makanya Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu supaya mengisi ada 6 tempayan. Mereka isi dengan air. Lalu Yesus memberkatinya, lalu diberikan kepada pernikahan ini, acara pernikahan ini, dan ternyata orang mencicipinya rasanya anggur, dan anggur itu adalah anggur yang terbaik. Jadi luar biasa, dan itulah memang Bapak Ibu mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang pertama sekali selama hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jadi mujizat yang pertama adalah yaitu air menjadi anggur yang dilakukan oleh Yesus, yaitu di perkawinan Kana. Bapak Ibu, artinya di situ itu adalah kebiasaan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Makanya melestarikan budaya. Saya ambil satu saja istilah ini, budaya ini adalah perilaku atau perbuatan baik. Jadi melestarikan yaitu perbuatan atau perilaku yang baik. Jadi sasetongna manginang dinggadui songon silaturahmi dui dinggadui sebagai keakraban di tengah-tengah di persaudaraan, di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di kenalan. Menutupi di patu para batak si songoni manang adong akatua takasan, manang adong si adong rupani leleon nasida di pestai di samping minumani ba nang songoni di halat Yahudi tonggo dilean minum anggur. Jadi adong do manfaat ni, adong go guna ni naga besala manginang ima si subur tua do. Yang go sagalas do tua manang sagalas angguri mo do Jesus si palas daging doi. Alai mo gudang go tutu di inum do wida sagalas anggui guarna si subur tua mai baulo manong gabe tenggeng. Saudaraku dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana yaitu perilaku Ayub di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, luar biasa sebenarnya kalau kita baca kitab Ayub ini, di mana Ayub ini yang pada mulanya adalah orang kaya raya, yaitu di Uz, sebuah daerah Uz, kaya raya, banyak kambing domba, sapinya, dan dia mempunyai anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan juga ada yaitu sahabatnya, ada Elifas, ada Bildad dan Zofar. Ternyata kehidupan Ayub hari demi hari berjalan. Ternyata Ayub itu banyak tantangan, cobaan, penderitaan yang dihadapinya, termasuk di mana anaknya mati oleh karena adanya angin ribut, kambing domba juga mati karena ada puting beliung, dan ada juga yaitu karena musuh dari Midian dan Kasdim, dan juga dari musuh-musuh yang merampas kambing domba itu Ayub. Nah, sehingga Ayub betul-betul menderita. Ayub sendiri, saudara kasih, menderita yaitu sakit, namanya adalah barah, ya, barah yang busuk. Sekujur tubuhnya mulai dari kaki sampai batok kepalanya. Nah, penderitaan Ayub ini adalah menggambarkan luar biasanya yang dialami di dalam kehidupannya. Tapi satu hal, Ayub ini adalah senantiasa dia tetap adalah orangnya jujur, saleh, dan selalu menjauhkan yaitu kejahatan. Itulah hidup Ayub. Nah, istrinya sendiri ketika Ayub sudah menderita, istrinya juga mengatakan bahwa kepada Ayub, tinggalkanlah yaitu Tuhan Allahmu itu, karena kita sudah menderita. Itu kata istrinya. Tetapi saudaraku yang dikasihi, Ayub sendiri tidak mau meninggalkan Allah.
dia tetap setia kepada Allah. Sekalipun sudah banyak penderitaan, anaknya sudah mati. Ya, baik anaknya laki-laki, anaknya perempuan sudah mati. Kambing domba sudah tidak ada. Hanya dirinya, istrinya, dan 3 sahabatnya tadi. Dan sahabatnya juga yang 3 itu bukanlah memberikan suatu motivasi, mendorong semangat bagi dia. Tetapi justru sahabatnya, baik itu si Jofar, Elifas, dan Bildad, malah mereka berkata, Ayub, kamu sebenarnya banyak dosa-dosamu, sehingga malah petaka ini datang kepadamu. Dan Allah juga tidak mendengarkan kamu lagi. Lalu Elifas mengatakan, ya udah, sekarang tinggalkan Tuhan Allahmu. Apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan Allah. Tetap dia setia di dalam penderitaan yang dia alami itu. Dia tetap setia. Dan dia senantiasa tetap berharap dan berdoa kepada Allah. Sekalipun dia di dalam penderitaan kesusahan yang dia hadapi. Saudaraku dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasal 42 ini. Kalau jelas dikatakan di sini adalah keadaan Ayub dipulihkan oleh Allah. Keadaan Ayub dipulihkan oleh Allah. Ayub dipulihkan Tuhan, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Ternyata penderitaan, kesusahan yang dihadapi oleh Ayub, ternyata sekarang Allah memulihkan dia. Allah melestarikan segala perbuatan baik daripada Ayub selama penderitaan yang dialami. Saatnya sudah tiba dan Allah akan memulihkan dia. Ayub tidak sia-sia akan kejujuran dan kesalehannya selama hidupnya. Ayub selalu menjauhkan segala kejahatan di dalam kehidupannya. Dan pantaslah Allah memberikan kepada dia segala yang hilang selama ini dari kehidupannya. Segala sesuatu harta yang dulunya sama sekali tidak ada. Tetapi pada saat ini Allah mengembalikan kembali kepada Ayub. Dikatakan 2 kali lipat yang dulunya dia terima. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah juga memberikan umur yang panjang kepada Ayub, 140 tahun kemudian. Allah juga memberikan kepadanya keturunan, yaitu 7 laki-laki. Dan diberikan 3 perempuan yang cantik di tengah-tengah daerah Uz. Bukan hanya itu, saudaraku yang kekasih, 14.000 kambing domba, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai dan lain sebagainya. Dan yang kemudian adalah saudara-saudaranya baik laki-laki dan perempuan datang menghampiri oleh Ayub. Mereka menghibur dan memberikan semangat kepada Ayub. Tadi jelas dikatakan ketika saudara-saudaranya datang, baik saudaranya laki-laki dan perempuan dan juga kenalannya, mereka senantiasa memberikan penghiburan, semangat, dikatakan memberikan uang dan juga memberikan yaitu cincin kepada Ayub. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat di sini adalah pertanda adanya kembali silaturahmi di tengah-tengah mereka. Kebaikan-kebaikan Ayub itu tidaklah sia-sia. Dan kebaikan di antara saudara kenalan mereka itu tidak sia-sia. Mereka semuanya berkumpul kembali. Mereka makan bersama. Mereka menikmati betapa bahagianya dan senangnya di mana Ayub dipulihkan kembali. Betapa senangnya mereka, yaitu saudaranya laki-laki, perempuan, dan juga kenalan-kenalannya yang lama dulu. Mereka kembali lagi. Mereka makan bersama. Mereka juga menikmati betapa senangnya dan bahagianya mereka. Alanidu amanginang
dan marisuang HP na diulahon ima si Jopon manang si Ayubon. Iban idokon nakin topik ni mingguta tema ni mingguta pauli-ulihon akka hasomalan na ringgan. Di pauli-uli si Ayub do hasomalan na ringgani. Di pauli-uli si Ayub do sudina rohana pangalahona pikiran da holat tu de batado. Na pegudang nakina kagudan sa kadongan na san istri na pe na mangela-ela ibana na mencoba ibana asa dausian debata alai anggos si Ayub tidak tergoyahkan dan goyang ibana dan luntur ibana marhapor syau tu Jehovah dan ganggu ibana na pegudang akagudani sekalipun sebenarnya dia sudah menderita, sudah kesakitan, sudah bergumul, tetapi Ayub senantiasa setia di dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang kekasih, dan itu bukanlah sia-sia. Yang pada akhirnya melalui firman Tuhan ini, bahwa Allah memulihkan kembali Ayub. Ayub menerima kembali apa yang hilang selama ini. Ayub menerima itu dikatakan 2 kali lipat dia terima. Makanya Ayub senantiasa bahagia dan senang. Dan juga saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, dan juga kenalannya, mereka bersuka cita, bersilaturahmi, memberikan yang terbaik, memberikan uang sebagai sokongan, memberikan cincin kepada Ayub. Itu adalah pertanda, adalah sebuah perilaku kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan ini melestarikan budaya. Budaya yang saya tekankan di sini adalah melestarikan perilaku atau kebaikan yang baik. Jadi tidak salah bagi kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya itu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Melakukan ada istiadat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai kita orang Batak, sebagai kita orang Kristen, sepanjang itu yang baik kita lakukan. Sepanjang itu adalah mengundang kebersamaan, persekutuan di antara kita lakukan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga melalui firman Tuhan ini, pauli ulihon akka hasomalan dari gammahira. Memang asing luakna, asing do adakna. Tohodi. Alai sudina akan dingga dari patupa di tengah-tengahnya keluati buasa ma asa dengan persekutuan persauran di tengah-tengah ni luati di tengah-tengah ni masyarakati. Soni manang kita amang inang. Marhite-hite punguata, marhite-hite parsaurata di huriata di masyarakat pe asa tapadenggan. Asa tapature-ture. Asa tapauli-uli ma akan dinggan. Di tengah-tengah ni parnguluta di parsaurata si ganopari alani dang mago na dinggan menurut apatu pasaluhut nai. Ayub senantiasa setia melakukan kebaikan itu, tidak luntur rasa kebaikannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, dan merisuang amang inang menurut apatu panadingga di ngulutol. Alani totong mahita pauli-uligon akka hasomaran na ringgan so na dibayani si Ayupi di tengah-tengah di parnguluan na. Sebagai orang percaya, orang Kristen situ Yesus kita ikon na ringganido naing taulaho di tengah-tengah ni nguluta di tengah-tengah ni parsaurata. Marilah kita berlomba-lomba melakukan yang baik itu, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berlomba-lomba melakukan yaitu perilaku yang baik, perbuatan yang baik, melestarikan budaya kebaikan kepada sesama. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memakai kita sebagai miliknya, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, di masyarakat dan keluarga. Jangan lupa kita melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu pasti ada upahnya. Pauli ulihon akka hasomalan dadinggan pasti adonggo upana. Upana ima las diroha hasonangan tuak kadongan na humaliang. Sehingga mereka juga menikmati kebaikan itu.
di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat sekitar kita. Karena kita sudah membudayakan yaitu perilaku yang baik, membudayakan perbuatan yang baik. Jadi marilah kita sama-sama melestarikan budaya perbuatan yang baik itu, perilaku yang baik itu dalam hidup kita, sehingga orang senantiasa percaya dan yakin bahwa kita ini adalah pengikut Yesus yang setia. Pengikut Yesus lalu yang memancarkan yaitu kebaikan, buah dari iman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyertai hidup kami sampai saat ini. Firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya dalam hidup kami ini senantiasa melestarikan kebaikan, budaya perilaku yang baik, sehingga kami Tuhan senantiasa beroleh persekutuan yang rukun dan sehati sepikir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Sebab itulah orang Kristen terpanggil di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kami tidak mampu melakukan itu Tuhan. Kalau tidak Tuhan beserta kami, ajari kami, tuntun hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di surga, berkati kami Tuhan dalam satu hari ini yang beribadah pada hari ini. Berkati keluarga kami, sanak famili kami, orang tua kami, atau anak-anak atau cucu jauh yang dekat pada saat ini, penuh sukacita daripadamu. Ya Bapa di surga, mungkin ada dua permintaan kami Tuhan. Yang mencari jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Yang sekolah, yang kuliah, yang melanjut Tuhan, berikan kepintaran hikmat daripadamu, sehingga mereka mampu menyelesaikan kuliah mereka, studi mereka Tuhan, dengan mendapatkan nilai predikat yang baik. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang ikut dalam ibadah ini di rumah atau di rumah sakit. Ya Bapa di surga, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, memberkati tubuhnya, memberkati makanan dan minuman para medis dan dokter yang merawatnya, sehingga dia sembuh, sehingga mereka bersukacita, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan saja. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sudah mempunyai pekerjaan, baik pegawai negeri, sipil dan swasta. Beri kekuatan, kesehatan, berkah anugerah kepada mereka Tuhan. Jagai mereka, kesuksesan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa memberikan yang terbaik di hadapan-Mu melalui gereja-Mu. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang belum mempunyai momongan anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami, dengarkan doa mereka. Berkat segala usaha mereka Tuhan, sehingga Tuhan memberikan itu dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena berkat anugerah-Mu di tengah-tengah keluarga itu. Begitu juga Tuhan, mungkin ada masalah kami, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pribadi, atau kasus-kasus belum terselesaikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan hanya di tangan-Mu saja. Engkaulah Tuhan yang menuntun hati pikiran kami. Berkati kami Tuhan, bantu dan tolong kami Tuhan. Khususnya Tuhan masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga, dan juga pergumulan pribadi dan pergumulan keluarga. Begitu juga Tuhan, masalah yang kami hadapi di dunia ini, Indonesia ini Tuhan, di sekitar kami Tuhan, itu pandemi 19 ini. Ya Tuhan, Engkau senantiasa yang turut bekerja. Pemerintah kami, aparat dari atas, pemerintah atas bawah, Engkau pakai Tuhan. Dan kami juga senantiasa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami Tuhan sehat jauh dari COVID-19 ini. Dan biarlah berlalu dan lenyap COVID-19 ini dari dunia ini, sehingga kami Tuhan boleh beraktivitas
di luar seperti semula. Hanya di dalam kuasa-Mu kami berdoa dan berharap. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui BNH KBP nomor 753 ayat 1 sampai 2, tiap langkahku sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas. Di mudu oh Tuhan, di palua oh doa, sia sudah akan dosaku. Di dongali hodoa, di urupi hodoa, di sudena masa di ngoluku, ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku. Sabargo